Shalom. Kita masih tetap membahas tentang pertumbuhan iman. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas bagaimana membangun iman. Kali ini kita akan membahas tentang perisai iman. Saudara, kita tahu bahwa perisai adalah salah satu alat perang ya saudara. Perisai adalah alat untuk melindungi diri yang biasa dipakai di dalam perang pada masa lampau ya saudara, untuk menghalau serangan musuh. Dan perisai ini seringkali dibuat atau disalut dengan emas atau tembaga. Biasanya alat ini digunakan pada tangan dan didampingkan dengan pedang atau tombak. Secara bentuk, perisai itu mirip seperti pintu yang menutupi seluruh tubuh. Pada masa Romawi, perisai itu biasanya dipakai untuk mempertahankan diri, tapi juga digunakan untuk mendorong musuh untuk mundur. Saat sekelompok pasukan berperang, barisan prajurit akan menegakkan perisai mereka dan membentuk sebuah benteng yang biasanya untuk menghalangi supaya senjata musuh tidak dapat menembus. Ya saudara, jadi ini membantu untuk melindungi diri dari panah yang diluncurkan dari tembok kota yang mereka serang. Perisai seringkali terbuat dari kayu dan kemudian ditutupi kulit, atau saat dalam kondisi basah berfungsi untuk memadamkan panah yang menyala. Jadi dia berfungsi pada masa itu mereka membuat perisai ini berfungsi untuk juga memadamkan api. Ya saudara ya, jadi tidak heran perisai menjadi penghalang untuk melawan serangan musuh. Prajurit yang terlatih yang dapat menggunakan perisai ini sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian-bagian tubuh yang terkena serangan panah dari musuh. Dan biasanya perisai ini digunakan oleh prajurit yang berada di barisan depan. Saudara, sesungguhnya kehidupan orang percaya juga berada dalam peperangan melawan iblis dengan segala godaan dan tipu muslihatnya. Iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan agar jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lihat ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, ayat ini menunjukkan bahwa setiap hari si iblis itu akan terus gencar melakukan serangannya. Terus memanahkan panah apinya untuk menyerang kita. Jadi saudara, hati-hati dan waspadalah terhadap serangan iblis itu. Hendaklah kita berjaga-jaga karena dia berkeliaran seperti singa yang berjalan ke sana kemari untuk mencari mangsa. Karena dia mau untuk menyerang kita. Dengan kata lain, dia tiap saat berkeliling untuk melihat apakah ada celah yang terbuka. Jadi dia adalah musuh yang akan mendakwa kita dan akan berusaha membidik kita dengan panah-panah api untuk membinasakan jiwa kita. Untuk maksud ini, dia akan terus berusaha menyerang siang dan malam. Jadi saudara, kita harus selalu memakai seluruh persenjataan rohani. Karena perisai iman ini penting
untuk memadamkan panah-panah api dari si jahat ini. Kita bisa lihat ayat berikutnya, dikatakan demikian. 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan begini. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi di sini firman Tuhan katakan kepada kita untuk lawanlah dia. Ya saudara, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iblis ini sebenarnya menginginkan untuk menghancurkan setiap orang percaya agar kita orang percaya meragukan firman Tuhan, tidak lagi mentaati firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan di sini bahwa lawanlah dia dengan iman yang teguh, karena penderitaan itu dialami oleh semua orang percaya juga. Dan firman ini menegaskan bahwa walaupun peperangan itu boleh ada, tetapi iman tetap teguh karena selalu bertumpu kepada Allah Bapa. Kasih daripada Allah Bapa itu tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu kita dihimbau untuk memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, saudara, kita pakai perisai iman ini untuk dapat memadamkan panah-panah api yang ditujukan atau dipanahkan ke dalam hati kita untuk merusak iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi saudara, perlengkapan senjata Allah ini harus kita pakai setiap hari. Ya saudara, karena apa? Serangan itu tadi dikatakan di atas bahwa setiap hari, setiap saat, ya, mau pagi ataupun malam, iblis ini berusaha untuk berkeliling mencari celah yang terbuka untuk menyerang kita. Oleh sebab itu persenjataan rohani harus dipakai setiap hari. Ya saudara, ini penting, ya. Dan saudara, dikatakan begini, pengertian iman tidak hanya bicara tentang percaya kepada Tuhan saja, tetapi lebih dalam lagi, yaitu iman itu bergerak membentuk suatu kekuatan atau dasar bagi hidup kita atau fondasi bagi hidup kita, sehingga iman itu teguh untuk melawan iblis, sehingga tidak ada lagi bagian rohani kita yang dapat kena serangan ini. Kita lihat ayat berikutnya, Efesus 6 ayat 16. Dikatakan demikian, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah-panah api dari si jahat. Ya saudara, jadi ini adalah persenjataan rohani. Dikatakan bahwa ada serangan-serangan yang tidak kelihatan dari si iblis ini yang berusaha untuk merusak iman percaya kita, agar kita dapat menyeleweng dari ketaatan Allah kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang takut, kita khawatir, kita bimbang, kita ragu. Ini adalah pintunya. Ya, ketika kita marah, kita kesal, kita kecewa, sakit hati, iri hati, ini adalah pintu yang terbuka yang membuat peluang bagi si iblis untuk dapat menyerang kita, untuk dapat memanahkan panah-panah apinya kepada kita. Dan panah-panah ini akan merusak iman kita, menggocok kita dan mengacaukan hidup kita. Oleh sebab itu, kita harus padamkan dengan perisai iman ini. Iman itu harus teguh, iman itu harus kuat, supaya bisa berdiri untuk melawan segala tipu muslihat ini. Dan itu yang mampu memadamkan panah-panah tersebut. Setiap saat pakailah imanmu yang teguh sebagai perisai yang dapat menangkis panah-panah api dari si jahat. Jadi dalam peperangan itu kita memerlukan iman yang teguh dengan sebagai perisai untuk menahan panah-panah api yang ditujukan iblis
kepada kita. Jadi kunci yang harus kita pegang adalah tetap percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, itu adalah jalan keluar bagi kita untuk diselamatkan. Karena pada saat kita mengandalkan Dia, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya saudara ya. Kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara, di sini janji firman Tuhan ini meneguhkan kita bahwa ketika kita memanggil Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan katakan kepada kita yang setia mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Dia berjanji untuk menolong kita pada masa-masa kesukaran kita. Dan rahasia untuk menerima perlindungan Allah ialah hati yang melekat kepadanya. Orang yang mengasihi Dia akan diselamatkan, dan mengakui dan beriman kepada Tuhan akan dilindungi oleh Tuhan. Saudara tahu, kita ini dibenarkan karena iman. Iman itu yang menyelamatkan kita, ya. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Ya saudara ya. Jadi iman ini sangat penting. Ketika kita berdiri untuk percaya kepada Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah dibenarkan di hadapan Allah. Karena iman percaya itu, ketika iman kita goyah, maka kita dapat sekali diserang oleh iblis. Kita menjadi pintu yang terbuka untuk diserang oleh iblis. Jadi saudara, iman itu sangat penting. Saudara, dasar kekristenan kita adalah iman. Dasar inilah yang menjadi sasaran utama iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya. Berapa kali kita sering ragu dan tidak percaya tentang kekuatan iman itu. Sering kali kita digoncangkan tentang nilai-nilai rohani, tentang kesetiaan dalam mengiring Tuhan Yesus, tentang ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kita harus kuat dalam membangun dasar-dasar iman kita supaya kita dapat bertumbuh di atas batu karang yang teguh itu. Jadi saudara, iman itu adalah anugerah yang menjadi jaminan bagi kita untuk diselamatkan. Makanya kenapa iman itu harus tetap teguh, iman itu harus tetap kuat, supaya kita tidak mendapatkan serangan-serangan. Saudara, kita dibenarkan karena iman. Oleh sebab itu, kita harus selalu memperkuat iman kita dengan membaca firman Tuhan dan memperkatakan firman itu setiap saat, sehingga hati kita setuju dengan perkataan firman itu, dan itu membangkitkan iman kita. Dan karena iman adalah sumber kekuatan kita yang berasal dari firman Tuhan itu. Serangan iblis terkadang membuat kita meragukan Tuhan, tetapi iman mendorong kita untuk tetap percaya karena iman merupakan pintu masuk untuk berharap kepada Allah. Kita lihat ayat berikutnya, 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Dikatakan demikian, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ayat ini berbicara tentang persenjataan rohani. Senjata kita dalam perjuangan adalah bukan senjata duniawi, tetapi senjata rohani yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi persenjataan rohani ini diperlengkapi dengan kuasa Allah. Artinya apa? Senjata ini tidak kelihatan, tapi senjata ini kita pakai dengan iman. Karena senjata duniawi tidak memadai untuk meruntuhkan benteng-benteng iblis yang tidak kelihatan itu. Senjata yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng iblis atau kubu-kubu pertahanan iblis adalah senjata rohani yang disertai dengan kuasa Allah. Senjata-senjata rohani untuk merobohkan benteng-benteng iblis. Oleh sebab itu, kita bisa menghancurkan segala perlawanan dan serangan iblis dan merebut orang-orang yang sudah ditawan oleh iblis dan mengalahkan siasat jahat dan kubu keangkuhan untuk mengenal Allah, mengalahkan pendapat yang menentang Kristus dan menaklukkan segala pikiran, ditundukkan dan taat di bawah kaki Kristus agar sempurna. Saudara, kita bisa lihat ayatnya. Efesus 6 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat mengalahkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, ini adalah seluruh persenjataan rohani. Kita diberikan perlengkapan senjata Allah untuk menolong kita agar kita dapat mengalahkan musuh-musuh yang tidak kelihatan. Jadi saudara, seperti dikatakan di atas bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging. Berarti perlawanan kita bukan melawan manusia, tetapi melawan roh-roh yang tidak kelihatan. Ya saudara, sehingga kita diperlengkapi oleh Allah dengan seluruh persenjataan rohani ini. Memang memakai perlengkapan senjata Allah adalah penting sekali ya saudara, agar kita tidak mudah dikalahkan oleh si iblis dan pasukan-pasukannya. Dengan memakai pedang roh, yaitu firman Allah, memberi kesan kepada kita sebagai orang yang sedang bertempur, yang namanya bertempur itu selalu diartikan bahwa kita sedang menyerang.
Padahal kaki kita diharuskan untuk memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Di sini ada dikatakan salah satu persenjataan Allah adalah memberitakan Injil. Berkasutkan kerelaan. Berarti apa? Kita berpikir secara sederhana bahwa kita mau untuk rela. Kita mau untuk melakukannya dengan kerelaan, bukan terpaksa. Bahwa di dalam perkataan kita ada kuasa, sehingga tidak ada serangan balik atau manifestasi dari roh-roh di udara dan tipu daya yang membuat kita takut. Jadi memakai perlengkapan senjata Allah itu sangat penting agar kita dapat bertahan dan tidak kalah oleh kuasa-kuasa kegelapan. Itu adalah perlengkapan perang yang diberikan Allah kepada kita untuk dapat berdiri teguh melawan siasat jahat, tipu daya iblis. Oleh sebab itu, kita butuh kuasa Allah, karena kita bukan melawan sesuatu yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Kita butuh Allah untuk memperlengkapi kita dengan senjata dari kuasa Allah sendiri agar kita dapat menang. Saudara, ini luar biasa ya saudara. Jadi kita pakai perlengkapan senjata Allah itu harus setiap hari. Karena setiap hari iblis akan menyerang kita. Oleh sebab itu kita pakai perlengkapan ini dan kita berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran ini mengikat pinggang kita. Maksudnya apa? Pinggang ini berbicara tentang keturunan, saudara. Ya, jadi ikat pinggang ini mengikat di pinggang kita, mengikat keluarga kita, melindungi kita. Kebenaran Tuhan ini melindungi kita. Kita juga berbaju sirakan keadilan. Baju sirah ini melindungi hati kita dari ketidakadilan. Ya saudara ya. Jadi ini perlengkapan senjata yang diberikan kepada kita ini semua ada fungsinya ya saudara. Jadi kaki kita berkasutkan kerelaan menyampaikan Injil damai sejahtera. Kita rela, kita melangkah dengan kerelaan untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Ya saudara ya. Jadi perisai iman ini kita pakai untuk memadamkan setiap panah-panah api yang ditujukan untuk menghancurkan hidup kita, untuk membuat kita takut, untuk membuat kita gentar, untuk membuat kita khawatir. Ya, ini panah-panah api yang harus dipadamkan dengan perisai iman. Dan terimalah ketopong keselamatan. Saudara, ketopong keselamatan ini berbicara tentang ketopong yang melindungi pikiran kita. Seperti helm ya, yang melindungi pikiran kita dari segala pikiran-pikiran yang sia-sia, dari segala pikiran-pikiran yang dimasukkan iblis ke dalam pikiran kita. Kita pakai pikiran Kristus supaya pikiran Kristus melindungi segala pikiran kita ini. Ya saudara ya, dan kita juga memakai pedang roh. Pedang roh ini berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya saudara ya, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan dia sanggup untuk membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya saudara, jadi ini semua persenjataan rohani ini semua sangat penting. Harus kita pergunakan setiap hari agar serangan-serangan iblis tidak dapat masuk merusak kehidupan kita. Kita dapat melakukan semuanya itu sambil berdoa untuk minta pertolongan dari Allah. Pada setiap kesempatan kita berdoa sebagaimana Roh Allah memimpin di dalam diri kita. Jadi hendaknya kita selalu siaga dan tidak menyerah.
Ya saudara, kita berdoa senantiasa minta kepada Allah segala sesuatu sejalan dengan kehendaknya. Dan kita mohon kepadanya untuk ingatkan kita bahwa kita ini selalu dalam perlindungannya. Kita harus tahu bahwa sebenarnya berdoa itu adalah salah satu senjata Allah juga. Jadi tetap teguh, tetap berdoa, tetap tekun mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena itulah yang menjadi kubu pertahanan bagi orang percaya. Jadi sekarang sudah jelas bahwa masing-masing senjata ini memiliki perannya untuk memperlengkapi orang-orang percaya sebagai bentuk pertahanan perang melawan roh-roh jahat dan penguasa-penguasa di udara. Kita seperti prajurit perang yang mengenakan pakaian perang untuk berjaga-jaga. Kita lihat ayat berikutnya, Mazmur 119 ayat 114. Dikatakan demikian, Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Ya saudara, jadi firman ini kekuatan ya saudara ya. Jadi Tuhanlah perlindungan dan perisai kita yang menopang kita melalui janji-janji firman-Nya, yang adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Jadi ini mengungkapkan kasih Allah yang mendalam yang dirasakan saat kita merenungkan firman Tuhan, ya, kita membaca firman Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia, ya saudara. Jadi rahasia kekuatan kita terletak dari perkataan Allah, yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari rajin baca firman Tuhan, beribadah kepada Dia, menyembah, berdoa, memuliakan nama Tuhan, agar iman kita selalu ditambahkan oleh kebenaran itu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Pembahasan tentang pertumbuhan iman sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.